Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi kali ini kita akan membahas tentang diam yang bagaimanakah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan daripada ketauhidan itu sendiri. Hadirin, banyak daripada kita itu berdiam diri, menjauhkan diri daripada lingkungan, menjauhkan diri daripada masyarakat. Misalnya kita khalwat, tafakkur, uzlah di dalam kamar ataupun di suatu tempat, dan kita disuruh memperbanyak daripada diam itu sendiri dengan cara berzikir, dengan cara baca Al-Quran, dengan cara mendirikan sholat, dan lain-lain sebagainya. Maka diam manakah yang dikehendaki untuk mencapai daripada tingkatan-tingkatan tauhid itu, sehingga tauhid itu tambah tinggi, tambah iman, tambah yakin. Contoh kita sendiri ketika kita sedang bersendirian tanpa siapapun, kita itu menutup mata, bahkan membuka mata dan mencoba untuk diam. Ada beberapa dari kita diam secara kosong saja, ada juga beberapa orang diam sambil fokus daripada titik-titik yang ada pada dirinya. Nah, kemudian diam inilah yang sebenarnya ilmu yang paling tertinggi daripada segala ilmu, karena dia sudah praktek. Namun diam yang dikehendaki di sini bukan diam-diam kosongkan pikiran, bukan hanya mendiamkan atau mengkosongkan pikiran, namun melambung kemana-mana. Artinya begini, kita sengaja ketika pikiran itu datang, kita paksa untuk berhenti. Ketika suara-suara itu datang, kita paksa untuk berhenti. Namun ketika berhenti misalnya sebentar, tapi kita tidak tahu arah rasa atau arah kesadaran itu sendiri, maka bukan kosong itu yang dimaksud daripada pelajaran-pelajaran kita atau tarekat-tarekat kita. Karena seperti daripada guru-guru kita, seperti daripada ulama-ulama terdahulu, itu kosongnya bukan kosong seperti menghayal atau mengkosong-kosongkan pikiran saja, namun tidak sadar kepada yang dituju. Nah, maka harus ada tujuan di dalam pengosongan pikiran dengan perasaan itu tadi. Misalnya tujuannya dia hanya untuk kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk sadar Allah. Maka untuk sadar Allah, yang pertama-tama, modal yang paling pertama itu adalah ilmu ma'rifatullah. Sehingga ketika di dalam bersunyi-sunyinya, di dalam sholatnya, di dalam zikirnya, di dalam kesendiriannya itu ada tujuan. Bukan dia hanya niat menyendiri saja, namun tidak ada yang dituju atau kosong semata-mata. Nah, sementara yang dituju di sini, yang dimaksud untuk meningkatkan daripada tauhid itu tentulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya diam-diam saja, namun tidak dalam kesadaran yang dituju. Jadi harus ada tujuan itu sendiri. Kalau tujuannya itu Allah, maka tentunya pengenalan itu sendiri haruslah menjadi modal utama. Karena banyak dari kita yang beramal melalui amal-amal syariat, gerakan, mendirikan sholat, zikir, dan sebagainya, itu tidak di dalam kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kunci yang paling utama memang adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena di la ilaha illallah ini
disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah tentang la ilaha illallah itu. Arti sebenarnya la ilaha illallah itu, kenalilah Allah itu. Bagaimana cara mengenal Allah? Tentunya dengan cara betul-betul mengenal daripada diri sebenar-benar diri, atau dari mana asal diri ini, jasmani dengan rohani, sampai kepada puncaknya. Otomatis pasti puncaknya adalah Tuhan itu sendiri. Setelah mengenal barulah beramal. Jadi tentunya pertama harus ilmunya dulu. Kalau sudah mendapatkan ilmunya, jangan tertahan di ilmu, praktekkan ilmu, amalkan ilmu, amalkan ilmu, amalkan ilmu. Dengan amal ini tidak bisa dipisahkan. Di mana-mana ada ilmu, pasti ada amalnya. Di mana-mana ada teori, pasti ada prakteknya. Kalaulah sudah mendapatkan ilmu, lalu ilmu itu tidak kita praktek, itulah ilmu yang membawa hujjah, ilmu yang membawa mudarat bagi kita semua. Nah, kemudian diam inilah ketika sudah mengetahui siapa yang dituju, maka dengan apa diam itu kita bawa kepada tujuan. Jadi misalnya kita diam, pikiran diam, perasaan diam. Namun rasa itu di manakah tempatnya atau tujuannya? Jadi tidak hanya mendiamkan tadi, namun ada tujuannya, ada kesadarannya, ada rasanya. Jadi diam itu yang menunjukkan daripada tauhid itu tinggi atau meningkatkan daripada tauhid itu tinggi adalah diam sadar kepada Allah. Nah, kalau di jalan kita sadar kepada Allah itu melalui Rasulullah. Jadi siapa yang sadar kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada nur kekasihnya, ya, nur daripada hakikat dirinya juga, mazhar daripada dirinya sendiri, untuk menjadi petunjuk pembimbing atas hamba-hambanya. Maka tergantung daripada si jiwa-jiwa yang menanggung itu, apakah si jiwa itu betul-betul mendalami apa yang sudah diberikan Allah. Apakah si jiwa itu betul-betul membuat semuanya lebih indah, ataukah membuat semuanya lebih parah lagi. Jadi bagaimana di dalam diam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hakikat Rasulullah itu menghadap kepada Allah. Nah, kalaulah diri kita itu tidak diketahui dulu, maka kita tidak akan bisa mencapai daripada tujuan. Kalau diri sebenar-benar diri, tentulah dari Rasulullah, tentu daripada Nur Muhammad Rasulullah. Kalau diri kita harus juga diketahui. Memang pada hakikatnya diri kita itu tidak pernah ada, tidak ada di dalam ilmu Allah, tidak ada menurut Allah. Nah, ketika diadakannya itu juga wajib diketahui yang mana yang diadakan itulah si nafs, si jiwa. Nah, jiwa itulah yang harus betul-betul merasakan Rasulullah sehingga Rasulullah melebur menyaksikan Allah. Itulah diam yang ditambah tauhidnya, dinaikkan tauhidnya, iman yakinnya kepada Allah. Nah, karena kalau tidak ada itu semua, maka tauhid itu begitu-begitu saja. Kalau ilmunya mungkin bisa tauhid khawasul khawas, tapi prakteknya apakah si jiwa itu memang betul-betul khawasul khawas? Yang dinilai ini bukan ilmunya, yang dinilai ini juga amaliyah daripada si jiwa itu tadi. Apakah mencapai betul-betul tauhid khawasul khawas, ataukah tauhid munafik, tauhid awam, tauhid khas, atau memang betul-betul khawasul khawas. Nah, yang dinilai di sini bukanlah pengetahuan ilmunya,
Jadi di sini kita, terutama saya dan sebagainya, misalnya ya, tahu daripada tauhid yang paling tertinggi itu tauhid khawasul khawas itu, namun apakah si jiwa itu betul-betul mendalami? Nah, betul-betul ketika dialami ujian, ketika diberikan oleh Allah suatu nikmat, apakah si jiwa itu betul-betul menghadap Rasulullah, Rasulullah menghadap kepada Allah? Ataukah si jiwa itu emosi, si jiwa itu protes, si jiwa itu berontak? Nah, tentunya namanya manusia pasti ada seperti itu. Begitu juga para nabi, para rasul itu tetap jiwanya itu dileburkan kepada hakikat dirinya. Karena semua ini pada diri kita, pada diri semua manusia itu ada cahayanya Allah. Di situ ada sifat-sifat Allah. Maka apakah kita menggunakan sifat-sifat kita yang kemanusiaan ini, yang bodoh dan sebagainya, ataukah kita meleburkan jiwa itu tadi kepada sifat-sifat Allah, sehingga sifat Allah inilah yang benar-benar akan membuat mahabbah, yang benar-benar akan mempraktekkan itu semua, sehingga ibadahnya, amaliyahnya, sholatnya, zikirnya, semuanya itu tentu sampai kepada Allah. Dan jiwanya semakin dewasa, jiwanya semakin tidak banyak protes, jiwanya semakin menerima, ridho, ikhlas. Yang dinilai itu jiwa. Si jiwa itu sampai mana perjalanan dia, sampai di mana perjalanan ruhaninya, sampai di mana. Misalnya ketika si jiwa itu pun meleburkan diri ke Rasulullah, dan Rasulullah sudah wasil, ya, sudah wasil mencapai kepada Allah, sadar kepada Allah, sampai kepada Allah, namun si jiwa itu nanti tetap akan diuji terus, tetap akan digembleng terus, sampai betul-betul jiwanya itu melebur kepada hakikat dirinya, yaitu Nur Muhammad Rasulullah. Nah, ini butuh perjuangan yang tidak setahun 2 tahun. Ini butuh perjuangan jihadun nafs yang tidak 1 menit, 2 menit, 3 menit, 1 jam, 2 jam dipelajari. Kalau ilmunya itu 1 jam, 2 jam bisa dipelajari. Tapi kalau amaliyahnya itu tergantung Allah. Nah, maka secara syariat tidaklah kita mengatakan bahwa tidak ngapa-ngapain setelah mengetahui tauhid khawasul khawas santai begitu saja, tidak. Amaliyahnya si jiwa itu bagaimana? Apakah mengamalkan apa tidak? Apakah hanya sekedar tahu ilmu ma'rifat itu sudah selamat? Kan tidak begitu. Amaliyahnya. Nah, si jiwa ini kemana dia menghadap? Si jiwa tidak bisa langsung menghadap kepada Allah tanpa melalui perantara cahaya Allah. Karena yang sampai kepada Allah hanya cahaya Allah itu. Jadi diamnya kita untuk meningkatkan daripada tauhid, mendewasakan daripada jiwa, mendiamkan pikiran perasaan, menghadapkan jiwa kita kepada Rasulullah, kepada cahaya Allah. Cahaya Allah itulah yang betul-betul sadar, yang betul-betul sampai lagi kembali kepada Allah. Dan itu yang mau dipertahankan. Kesadaran itu yang mau dipertahankan. Maka secara syariat ada ikhtiar, namun ikhtiar ini tidak ada bekas kalau tidak ada rahmat Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang memperjalankan hambanya, bukan kita berjalan sendiri. Namun di dalam itu semua jangan juga mengatakan bahwa kita tidak perlu ngapa-ngapain dan sebagainya. Kitanya yang tidak perlu ngapa-ngapain itu si jiwa, bukan jasad. Jadi si jiwa itu kuncinya. Si jiwa itu ketika meleburkan dirinya kepada hakikat Muhammad Rasulullah, kepada cahaya Allah, ketika dia berzikir, cahaya Allah yang berzikir. Ketika dia sholat, cahaya Allah yang sholat. Ketika dia beraktivitas, cahaya Allah yang beraktivitas. Itulah yang disebut mati. Jiwanya sudah mati, jiwanya sudah tidak berbuat lagi. Bukan hanya kita ini
mengiktikadkan saja, meyakini saja kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah, terus selesai begitu. Tidak. Bagaimana si jiwa itu betul-betul mempraktekkan apa yang dia katakan? Betulkah yang ada hanya Allah? Akan tetapi di dalam aktivitas, di dalam pembicaraan, di dalam penglihatan, di dalam kehendaknya bukan Allah, tetapi menyembah selain Allah. Orang kalau tidak tahu mengenal Allah, tidak tahu hakikat dirinya, maka dikhawatirkan pikiran perasaannya itu tentulah kepada hal selain Allah, dan itu di dalam hukum hakikat sama dengan menyembah selain Allah. Ketika dia mempertuhankan pikiran perasaannya kepada selain Allah, itu adalah mempertuhankan selain Allah, mempertuhankan di dalam ilmu hakikat. Ketika pikirannya, perasaannya lari selain daripada Allah, itu adalah mempertuhankan selain daripada Allah. Meyakini ada manfaat, meyakini ada mudarat, kecelakaan selain daripada Allah, meyakini takut santet, takut ini, takut setan, takut hantu, itu semua menyembah selain daripada Allah. Meskipun dia tidak menyembah naik turun, sujud di pohon, tidak. Syirik itu bukan hanya menyembah pohon, tapi jiwanya itu mengarah kemana? Si jiwa itu kalau mengarah kepada selain Allah, itu namanya syirik. Itulah syirik. Meyakini apapun. Ini sekarang kita kan ilmunya tinggi, tauhidnya khawasul khawas, ilmu ma'rifat beredar di mana-mana. Google juga di mana-mana, ketik martabat 7 apa semuanya ada. Tapi si jiwa ini apakah betul-betul meyakini bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat apa saja? Motor tidak manfaat, mobil tidak manfaat, rumah tidak manfaat, uang tidak manfaat, pekerjaan semuanya dan tidak manfaat. Apakah betul? Bukan berarti kita tinggalkan semua secara jasmani, tapi si jiwa itu apakah betul-betul mengatakan yakin seperti itu, ataukah malah jiwanya mengarah ke situ? Nah, sedangkan la ilaha illallah ini saja kita tidak lolos. Kan di sini perjuangan. Coba dicek masing-masing hati kita, dicek jiwa kita. Apakah masih ada pengagungan terhadap sesuatu yang mendatangkan manfaat, baik mudarat juga? Ketika pikiran perasaan masih khawatir, masih takut tentang mudarat daripada sesuatu, itu mempertuhankan sesuatu. Jadi untuk mentuhankan Allah, melepaskan syirik atau melepaskan daripada penyembahan kepada sesuatu itu dilihat itu jiwanya, bukan mulutnya. Bukan mulut saya seperti saya ini bicara ke dalam terus tauhid, ma'rifat. Apakah jiwa ini begitu? Kan belum tentu. Maka disinilah kita sama-sama berjuang. Hakikatnya kita semua adalah santri daripada Rasulullah, hamba daripada Allah. Itu targetnya. Apakah betul-betul kita ini santri Rasulullah? Apakah betul-betul kita ini hamba Allah? Kan belum tentu. Barangkali kita hamba dunia, barangkali kita hamba nafsu. Apa yang dilihat si jiwa itu mengarah kemana? Mengarah ke Allah. Betulkah 24 jam mengarah ke Allah? Ataukah beberapa jam? Ataukah 24 jam itu kita semua mengarah kepada selain Allah? Betulkah ini kita hamba Allah? Ya, menurut pengakuan kita ya kita hamba Allah. Menurut pengakuan kita umatnya Rasulullah. Pengakuan kita, apakah Rasulullah betul-betul sudah mengakui kita sebagai umatnya? Apakah Allah sudah mengetahui sudah mengakui kita sebagai hamba Allah? Apakah sudah mendapat predikat hamba Allah? Ataukah kita hamba hawa nafsu? Ataukah kita hamba harta benda, hamba dukun santet, hamba dukun kesaktian? Coba direnungkan itu. Diam-diam yang bagaimana yang dimaksud Allah untuk meningkatkan tauhid? Apakah dengan belajar saja? Amal. Apakah dengan amal saja? Tidak ada ilmu? Oh tidak. Dua-duanya.
Jadi si jiwa itu mengarah kemana? Coba dicek. Mau makan, makan itu perintah Allah, minum itu perintah Allah. Makan, minum. Tapi makankah dengan apa? Dengan diri kita, jiwa kita, nafsu. Apakah makan dengan Rasulullah? Rasulullah yang makan, yang minum, Rasulullah yang sholat, Rasulullah yang berjalan. Itu baru umatnya Rasulullah. Kita ini mengaku umatnya Rasulullah. Sok-sok apa namanya? Sok-sok lebih baik daripada ini yang lain dan sebagainya. Tapi apakah betul-betul hakikatnya kita ini sudah umatnya Rasulullah? Ya setidaknya kan kita memang umatnya masih. Ya memang itu, ya memang secara syariat iya memang betul-betul kita umatnya Rasulullah. Tapi apakah memang hakikatnya betul-betul kita sudah mendalami itu semua? Kan belum. Apakah hanya pakaian saja terus kita sudah umatnya Rasulullah begitu? Ya secara syariat ya begitulah. Namun secara hakikat apakah betul-betul kita ini pantas disebut umat Rasulullah? Apakah kita ini pantas disebut hamba Allah, sementara kita, hati kita, pikiran, perasaan kita selain daripada Allah? Hamba Allah atau hamba setan? Atau hamba nafsu? Coba dipikir. Kita terus-terusan menasihati orang di luar. Ada orang ini dinasihati, diperbaiki. Siapa kita mau memperbaiki orang? Maka ketika mengajak suatu kaum, mengajak orang-orang, bukan mengajak orang untuk diperbaiki dirinya. Sini kamu, sini saya mau perbaiki kamu. Hatimu itu begini-begini, saya perbaiki. Saya kasih zikir ini. Siapa kita? Sedangkan diri kita saja belum tidak bisa diperbaiki, apalagi orang. Jadi caranya ketika mengajak orang misal ke suatu majelis atau apapun dan sebagainya, itu jangan sampai kita niat itu untuk memperbaiki diri orang itu sudah salah besar itu niatnya. Ngajak orang untuk sama-sama ayo memperbaiki diri sendiri. Saya perbaiki diri, antum perbaiki diri. Itu baru santrinya Rasulullah. Ilmu bukan dari kita, ilmu dari Rasulullah semua melalui Allah. Dari Allah melalui Rasulullah. Baru kita mau mengaku ini muridku, ini semua anuku dalam pandangan hatinya dan sebagainya. Apakah betul-betul itu umatnya Rasulullah? Nah, inilah kosongkan pikiran, perasaan dengan Rasulullah menghadap kepada Allah. Itulah yang tauhidnya semakin tinggi. Kalau pelajaran ilmu sudah di tauhid tawasul khawas, tinggal amalnya saja, ilmunya sudah dapat. Terlalu banyak nanti amaliyahnya bagaimana? Itu sambil berjalan. Maksudnya begini, sambil cari ilmu, sambil cari wawasan, berjalan juga. Amaliyahnya itu berjalan. Jangan buta sebelah. Jadi sambil diamaliyahkan. Ini penentunya, ini si jiwa menghadap kemana ini dalam kesehariannya itu. Apakah betul-betul hasul khawas sudah, ataukah perasaan kita saja karena hanya mengetahui bilang yang tidak ada yang mewujud selain daripada Allah, kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Betulkah itu jiwamu begitu? Betulkah? Ataukah hanya pikiran kita saja, ilmu kita saja? Nah, disinilah kuncinya. Jadi khalwat itu bersunyi-sunyi dari apa? Dunia, akhirat. Dunia makhluk, akhirat makhluk. Jiwanya itu harus sunyi selain daripada Allah, melalui Rasulullah. Ngeri kalau kita itu mengaku hamba Allah, mengaku umat Rasulullah, tapi tidak sesuai jiwa kita ini. Kalau secara syariatnya memang kita hamba Allah, memang kita umatnya Rasulullah, tapi apakah betul ini kita ini diakui hamba Allah? Apakah betul kita ini diakui umat Rasulullah? Ya, pengakuan kita iya. Makanya kenapa pada saat itu kan diceritakan di dalam ilmu syariat, banyak yang mengaku umat Rasulullah tidak diakui oleh Rasulullah. Itulah makanya apa dan bagaimana yang sampai kepada Rasulullah,
dan apa yang bagaimana yang sampai kepada Allah. Apa yang sampai Rasulullah? Apa yang sampai kepada Allah? Nah, yang sampai kepada Rasulullah pewaris Rasulullah. Yang sampai kepada Allah ya Rasulullah. Jangan kita langsung mau kepada Allah, saya guruku langsung Allah. Iya, memang hakikatnya semua itu guru itu, hakikat guru itu ya Allah. Saya tidak mau lagi saya guruku Allah. Iya, kita tahu semua hakikatnya Allah. Artinya semua biar burung-burung itu atau hewan-hewan misalnya kan, itu semua kan petunjuk dari Allah semua. Itu kan guru kita juga secara hakikat. Alam semesta juga itu guru. Semua petunjuk-petunjuk, dalil-dalil semua itu guru, itu kan dari Allah semua. Bukan begitu caranya. Nah, misalnya kan semua ada fase-fasenya. Mau loncat-loncat bagaimana caranya? Nah, jadi diperbaiki itu jiwa kita. Ikhtiar tetap ada, tapi ikhtiarnya itu dengan Rasulullah supaya tidak ada keakuan. Bukan hanya mengintikatkan diri kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Iya, itu sudah betul. Hakikatnya kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Namun diadakan dia, syariatnya tetap ada. Tetap ada, tapi adanya wujud nisbi, wujud khoyal. Nah, mana itu khoyal itu? Dunia juga ini kan, alam semesta ini kan tidak ada. Hakikatnya tidak ada, tapi ada. Tapi adanya khoyali. Jangan yang sudah diadakan Allah jangan dihancur-hancurkan. Sudah ada, sudah wujud, tapi wujudnya nisbi, wujud khoyal. Jangan lagi apanya yang diadakan, apanya yang ditiadakan ini. Lanya dinafikan itu apanya, diri kita si jiwa itu dinafikan, dikembalikan, diisbatkan kepada Allah. Bukan jasad dihilang-hilangkan, bukan alam semesta dihilang-hilangkan, terus perjalanan batin sampai hilang alam semesta, tidak. Sudah ada. Kalau kita harus duduk terus kita pikiran perasaan lenyap, tidak tahu kemana, sampai kapan mau bakobillah? Sampai kapan dia mau mahabbah kepada sesama dan sebagainya? Sampai kapan kalau dia hanya duduk terus sampai mengalami perjalanan spiritual, terus mengalami perjalanan spiritual, hilang alam semesta, hilang ini, didatangi ini begini. Bukan begitu. Lihat itu contohnya sudah ada, uswatun hasanah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap ke pasar, tetap jalan-jalan, tetap ini. Kadang ada waktunya menyendiri di rumah, kadang ada waktunya bertemu sahabatnya, ada ini. Itu contoh sudah manusia paling mulia, mazhar Nur Muhammad yang paling sempurna. Kenapa kita yang seolah-olah mau paling sempurna daripada Rasulullah? Nah, itu sudah contoh itu. Jadi diam yang betul-betul yang dikehendaki Allah adalah diam melalui wasilah Rasulullah. Tapi itu iktikat itu, misalkan saya tidak ada, yang ada hanya Allah, itu pembelajaran, proses. Nah, seperti saya tidak ada, yang ada hanya Allah. Oh, ternyata kita bertafakur, oh ternyata sifat-sifat 7 ini adalah sifatnya Allah. Oh, dikembalikan, yang melihat Allah, yang mendengar Allah. Nah, itu sudah mulai masuk. Nah, nanti tinggal bagaimana birasuli, dengan Rasulullah. Nah, Rasulullah ini cahaya Allah yang ada pada diri masing-masing, dipancarkan sedemikian rupa kepada manusia sebagai petunjuk. Nah, tinggal si jiwa lagi aja. Secara syariatnya, secara hakikatnya ya tinggal rahmat Allah saja, tinggal kekuasaan Allah saja. Nah, bagaimana cara mendapatkan rahmat kalau tidak dengan Rasulullah, dengan cahayanya? Nah, sementara kita ini wujud nisbi khayali yang hakikatnya tidak ada menurut Allah, bagaimana mau sampai? Jadi yang sampai adalah cahaya Allah. Diamlah dengan cahaya Allah. Lalu cahaya Allah itu sendiri ya yang sadar kepada dirinya sendiri sebenarnya, kepada hakikat dirinya sendiri, kembali kepada hakikat dirinya sendiri. Hakikat dirinya sendiri. Namun
cahaya dengan matahari, cahaya dengan yang punya cahaya beda. Tapi hakikat cahaya, hakikatnya cahaya ya matahari kan. Tapi matahari bukan cahaya. Itu aja perbedaannya. Satu tapi beda. Lain tapi tidak lain. Nah, cahaya lain, matahari ya lain lah. Cahaya cahaya, matahari ya matahari. Tapi cahaya, hakikat cahaya itu kan matahari. Nah, begitu maksudnya. Jadi mungkin seperti itu saudara-saudaraku. Lebih dan kurangnya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.